Nugroho dengan NIM 41242289 sebagai perwakilan dari kelompok 3 yang ingin menjelaskan aplikasi yang setelah kita buat yang berjudul Air Collection. Oke, di tampilan awal ini ada menu login. Nah, di menu login ini kita bisa masuk ke aplikasinya jika kita mengisi username dan password yang sudah ada. Jika kita tidak mempunyai akun, maka kita bisa registrasi di sini. Nah, kita masukkan semisal namanya Samit. Nah, username-nya Samit semisal. Nah, passwordnya ini Samit 123. Nah, jenis kelaminnya semisal laki-laki, hak aksesnya admin, alamatnya Jember. Nah, langsung dikonfirmasi. Nah, ini pop-up jika kita berhasil mengesave registrasi. Oke. Nah, di login ini kita login memakai username dan password yang telah kita buat sebelumnya. Tadi username-nya Samit, passwordnya Samit 123. Login. Nah, di tampilan utama ini menu dashboard ini menunjukkan bahwa riwayat penjualan dan pembelian. Di sini penjualannya 0 karena kita tidak melakukan transaksi penjualan. Di sini pembeliannya 2 karena sebelumnya saya sudah melakukan transaksi pembelian. Lanjut ke data. Di data ini ada karyawan, barang, dan supplier. Yang pertama karyawan. Nah, di karyawan ini kita bisa menambah, mengedit, dan menghapus karyawan yang sudah ada di bawahnya sini. Semisal kita mau mengedit yang tadi, yang bawah sendiri, Samit. Nah, kita pilih jenis kelaminnya laki-laki, hak aksesnya admin. Semisal alamatnya kita mau rubah nih menjadi Rambi Puji. Nah, kita save ini. Ini pop-up konfirmasi. Oke. Data berhasil disimpan. Nah, dia langsung mengubah alamat yang telah kita ganti sebelumnya ini. Alamatnya Rambi Puji. Tadi kan Jember, sekarang Rambi Puji. Sekarang kita menu data barang. Di data barang ini kita bisa mendapatkan barang. Contoh, kita mau menambahkan barang lagi nih. Kita klik ini. Nah, harga jualnya semisal kita isi 20.000. Harga belinya semisal 15. Nama barangnya semisal kemeja. Stoknya semisal 5. Kita save. Nah, data berhasil disimpan. Dia langsung tampil di tabel di bawahnya sini. Di sini juga bisa mencari barang-barang yang sudah ada. Semisal kita kan mau mencari barang yang tadi kita buat, semisal kemeja, meja. Nah, dia langsung tampil di bawahnya sini. Oke, kita lanjut di data supplier. Di data supplier ini juga sama, kita bisa menambahkan data supplier. Semisal kita mau menambahkan lagi. Nah, nama suppliernya semisal Rintan Printing nih semisal. Nah, nomor teleponnya 08123445. Alamatnya semisal Jenggawa. Kita save. Nah, dia langsung disimpan di tabel sini di bawahnya sini. Di sini juga ada fitur mencari seperti di data barang sebelumnya. Oke, kita lanjut di transaksi. Di transaksi ini ada 2, penjualan sama pembelian. Di penjualan ini kita bisa melakukan transaksi penjualan. Misal saya contohkan ini ada transaksi, ada orang beli. Pertama kita masukkan ID kasirnya. Misal ID kasirnya kita lihat karyawan. ID kasirnya A024, enter. Nah, dia langsung muncul nama kasirnya. Kode barang B002. Nah,
seragam sekolah. Semisal nih ada orang beli seragam sekolah, jumlah pembeliannya semisal 4 dah. Nah, kita save ini. Lalu kita klik ini. Nah, dia langsung muncul di tabel bawahnya ini riwayat transaksinya. Terus ini kan jumlahnya 600.000 nih. Semisal kita mempunyai uang 700. Enter. Nah, dia langsung muncul kembaliannya di bawah sini. Kemudian kita klik ini biar menyimpan datanya. Di sini juga ada fitur clean. Fitur clean ini yang dimaksud, semisal kita udah menginputkan B. Nah, semisal gini kan, ini bisa di clean, jadi semuanya yang ada data-data yang kita masukkan tadi bisa kehapus otomatis. Nah, selanjutnya di pembelian. Di pembelian, kita juga bisa melakukan transaksi pembelian. Transaksi pembelian ini yang dimaksud jika kita beli di supplier, beli barang kepada supplier. Kita contohin, semisal suppliernya tadi, semisal, nah, rintan printing yang tadi kita buat, terus barangnya tadi Jasi Madrid semisal. Nah, jumlah pembeliannya semisal 2. Kita save. Oke, di save. Nah, dia langsung totalnya tertera di sini. Semisal bayarnya 24.000. 24.000. Nah, harganya kembaliannya 0 karena uang kita pas. Kita save. Kemudian di selanjutnya ada fitur laporan. Di laporan ini kita bisa melihat riwayat transaksi penjualan kita yang telah kita lakukan sebelumnya. Sama di pembelian juga bisa lihat riwayat transaksi pembelian yang sudah kita lakukan sebelumnya. Semisal penjualan ini semisal tanggal sekian sampai sekian itu apa aja yang muncul. Nah, ternyata tidak ada. Bentar. Mulai tanggal 16. Nah, ini mulai tanggal 16. Kenapa tanggal 17 tidak ada? Karena tidak di transaksi penjualan kita tidak melakukan transaksi pada tanggal 17. Nah, begitupun pembelian juga hampir sama fiturnya seperti laporan penjualan. Sekarang laba. Di laba ini kita bisa mengetahui laba bersih dan laba kotornya kita. Semisal kita mau mencari eh, tanggal 16 nih, berapa labanya tanggal 16 sampai tanggal 17 nih. Kita klik ini, nah dia langsung muncul. Jadi laba kotornya itu 2.880.000 rupiah dan laba bersihnya atau profit itu mendapatkan 552.000. Di sini tertera. Oke. Itu dari point of view si admin. Nah, di aplikasi kita itu ada 2 akses. Yang pertama admin sama kasir. Yang sebelumnya saya jelaskan ini akses dari admin. Sekarang saya mau menjelaskan tentang hak aksesnya si kasir. Kita logout terlebih dahulu. Nah, karena kita tidak punya akun kasir, kita maka membuat terlebih dahulu. Semisal namanya Rintan, passwordnya Rintan, username-nya Rintan. Oh, ini Rintan, jangan Rintan 123 dah. Jenis kelaminnya perempuan. Hak aksesnya semisal tadi kasir kan. Nah, alamatnya Jember. Konfirmasi. Jadi Rintan, passwordnya Rintan 123. Oke. Nah,
Perbedaannya antara hak akses admin sama hak akses kasir itu terlihat pada menu data ini. Di menu data di menu data si admin itu bisa melihat, bisa membeli, bisa melihat data karyawan yang ada yang sedang bekerja. Tapi di kasir ini tidak ada. Begitupun juga di transaksi. Transaksi ini hanya bisa menampilkan transaksi penjualan. Nah, kalau di admin itu ada transaksi penjualan sama transaksi pembelian. Di laporan juga. Di laporan juga hanya ditunjukkan laporan penjualan. Laporan pembelian sama laba itu hanya bisa diakses oleh hak admin. Semua fiturnya semuanya sama. Cuma yang membedakan itu di data cuma nggak ada karyawan, di transaksi tidak ada pembelian, di laporan tidak ada pembelian sama laporan pembelian sama laba. Oke. Oke, sekian video penjelasan aplikasi Air Collection dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.